Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Tidak terasa, kita sudah mulai memasuki minggu kedua di bulan Februari. Cepat sekali ya, bergulirnya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, dan sekarang kita sudah berada di bulan kedua di tahun 2021 ini. Hari ini kita mau belajar bersama dari satu bagian firman Tuhan yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar dan mungkin sudah berkali-kali mendengar. Banyak orang mengira bahwa ayat ini atau bacaan ini adalah ayat khusus untuk anak-anak muda atau orang-orang muda. Tapi sebetulnya tidak. Ayat ini berbicara kepada kita dengan begitu jelas sebagai orang percaya. Dan ini adalah ayat yang justru harus kita lakukan dimanapun kita berada, sampai usia berapapun, sampai Tuhan memanggil kita. Ayatnya dari mana? Ayatnya dari 1 Timotius 4, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya buat kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Memang kalau kita membaca secara sekilas, kita menemukan ada dua kata yang sepertinya mengarahkan ayat ini hanya untuk orang muda, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, tapi kalau kita melihat bagian bawahnya, itu sebetulnya tidak berbicara bagi semua orang muda saja, tapi bicara soal bagaimana menjadi seorang teladan. Dan tentunya menjadi seorang yang menjadi teladan bagi orang lain bukan hanya tugas orang muda, tapi tugas orang yang mungkin juga tidak dianggap muda lagi, mungkin juga orang tua, bahkan sampai usia lanjut. Karena menjadi teladan adalah kewajiban setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bicara soal teladan, tentunya semakin usia kita bertambah, seharusnya semakin juga keteladanan kita nampak, supaya orang-orang bisa melihat apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang benar, apa yang patut untuk diperjuangkan, apa yang membawa kebaikan, apa yang membawa keadilan, serta damai sejahtera lewat setiap perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, termasuk juga kesetiaan dan kesucian kita. Ketika orang melihat kehidupan kita, orang berharap melihat Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghilangkan keteladanan dalam diri kita, yang tentunya juga kita teladani dari Yesus Kristus, maka orang tidak akan mampu melihat Tuhan, dan orang tidak akan mampu mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat kehidupan sesamanya. Mungkin kita berpikir, buat apa saya susah-susah jadi teladan? Allah kan maha besar. Allah itu bisa menunjukkan dirinya kepada siapapun yang dia mau dengan caranya. Gak perlulah saya jadi teladan. Kalau Tuhan sudah mau menyentuh hati orang mah, sudah pasti Tuhan sentuh hati orang. Betul, tidak salah pernyataan demikian. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjadi teladan. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang justru bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Dan tanpa sadar, ketika kita mendorong diri kita untuk menjadi seorang yang bisa dikatakan sebagai teladan, maka sebetulnya kita sedang menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan tanpa sadar, keteladanan itu bukan hal yang kita kejar, tapi menjadi buah-buah yang nyata, yang keluar begitu saja dari kehidupan kita tanpa harus kita paksakan. Menjadi orang-orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan, itu adalah tugas setiap kita, baik kita masih muda maupun kita sudah lanjut usia. Berapapun usia kita, apapun kondisi kita, sedang mengalami pergumulan apapun kita saat ini, jadi teladan adalah tanggung jawab kita. Dan di tengah masa pandemi yang cukup berkepanjangan ini, orang-orang lebih lagi membutuhkan teladan-teladan yang hidup.
Karena orang membutuhkan bukti penyertaan Tuhan. Masyarakat membutuhkan bukti cinta kasih Tuhan. Masyarakat membutuhkan karya nyata di dalam kehidupan yang bisa kita lakukan dan wujudkan dalam keseharian kita. Masa-masa yang berat ini justru sebetulnya masa-masa di mana komunitas kita betul-betul membutuhkan keteladanan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah teladan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di dalam apa saja, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian. Dan bukan hanya bagi orang percaya, tapi juga bahkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Karena disitulah kita bisa memperkenalkan siapa Allah kita yang besar, Allah yang memelihara kita secara luar biasa di tengah penderitaan sekalipun, Yesus Kristus kepada orang lain. Selamat menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.